Dalam Injil Yohanes pasal 7 dicatat sebuah peristiwa. Kita semua tahu Petrus dan yang lain adalah pengikut Tuhan. Beberapa murid tinggal percaya kepada Tuhan. Mulai terbentuk kelompok kecil yang mulai percaya kepada Tuhan. Mereka tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Seperti mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Mereka perlahan-lahan menyadari, Yesus adalah Tuhan dan ada kelompok kecil yang mulai percaya kepadanya. Mungkin sudah ada beberapa orang. Namun, apakah saudara-saudara Yesus percaya kepadanya? Saat itu saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya. Itulah yang tercatat dalam Alkitab. Festival Pondok Daun sudah dekat. Yesus Kristus belum pergi ke Yudea. Belum pergi ke Yerusalem. Namun musim Paskah sudah tiba. Menurut kebiasaan normal, orang biasanya datang sekitar 1 minggu terlebih dahulu. Atau waktu sekitar seminggu sebelum hari raya ke Yerusalem. Untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Supaya saat Paskah bisa berkorban bersama-sama kepada Tuhan. Bisa merayakan hari raya bersama. Namun saudara-saudara Yesus sudah tiba terlebih dahulu. Tetapi Yesus sendiri belum pergi ke Yerusalem. Karena orang Yahudi ingin membunuhnya. Saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Kau harus pergi ke Yudea, agar murid-muridmu dapat melihat mukjizat-mukjizat yang kau lakukan. Karena orang tidak akan meninggikan nama seseorang dengan menyembunyikan perbuatannya. Kalau kau sudah melakukan mukjizat itu, seharusnya kau memperlihatkan diri kepada dunia." Apakah saudara-saudaranya percaya kepadanya? Tidak percaya. Mereka menganggap Yesus Kristus cuma orang biasa, yang hanya ingin mengangkat nama dirinya sendiri. Benar. Dia hanya ingin memuliakan dirinya sendiri. Yesus melakukan mukjizat bukan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya, melainkan supaya orang percaya kepadanya. Supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberi hidup. Jadi kelihatannya saudara-saudaranya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaranya seperti Yakobus, Yudas, Yesus dan yang lain. Mereka mungkin berpikir, kakak kami Yesus. Kakak tertua kami Yesus. Dia bisa melakukan mukjizat itu. Bagaimana bisa seperti itu? Dia jelas kakak kami. Putra Yusuf, ayah kami. Putra Maria, ibu kami. Kakak kami. Hidup bersama kami. Bagaimana mungkin dia adalah anak Allah? Bagaimana mungkin dia adalah Tuhan dan Mesias? Itu cuma omong kosong saja. Kita tahu itu omong kosong. Kakak kami juga orang baik. Namun untuk menerima dia sebagai anak Allah, sangat sulit bagi kami. Sejak kecil dia hidup bersama kami. Bagaimana mungkin dia anak Allah? Jadi saudara Yesus percaya atau tidak? Tidak percaya. Jika hari ini saudaraku si Bedri pulang ke kampung halaman. Di kampung si Bedri ada 2 adik perempuan. Ada ibu mereka juga. Dan beberapa kerabat. Juga 2 saudara ibu dari tanah Yahudi. "Ibu, aku anak Allah." Ibu bilang, karena si Bedri bilang, "Aku anak Allah." Dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit saraf. Dibawa ke rumah sakit psikologi. Lalu ke rumah sakit lain lagi. Dalam 1 hari dibawa bolak-balik 4 rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa si Bedri bilang dia anak Allah. Suatu saat akan bangkit. Dan mendapat hidup kekal. Sekarang jika si Bedri berkata, "Aku anak Allah. Suatu saat aku akan membangkitkan orang-orang. Semua yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup kekal." Benar, itu pasti. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dengan ini kita menjadi mengerti. Sekarang mereka tidak percaya. Apakah mereka di masa depan juga akan tidak percaya? Di masa depan mereka akan percaya. Sama seperti Yakobus, saudara Yesus, yang percaya setelah kebangkitannya. Dia memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah Tuhan Yesus hidup kembali, dia menampakkan diri kepada saudara laki-lakinya Yakobus. Saudaranya pun mengerti. Saudara terbesar kita, benar-benar adalah anak Allah. Mungkin Yakobus juga mendengar langsung dari ibunya. Maria berkata, "Saudaramu, ketika aku mengandung saudaramu, aku belum menikah dengan ayahmu. Aku mengandungnya saat masih perawan. Malaikat berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan memberinya nama Yesus. Anak ini adalah anak Allah." Benar, saudaramu, saudara terbesarmu adalah anak Allah. Saat itu, saudara-saudara Tuhan mulai percaya kepada Tuhan. Saudara Tuhan ada 2 yang terkenal. Satu bernama, satu lagi bernama. Namanya apa ya? Yang lainnya bernama Yudas. Satu bernama Yakobus. Yakobus dan Yudas keduanya menjadi saksi untuk Tuhan. Mereka juga menulis kitab. Ada kitab yang bernama Surat Yudas. Ada pula kitab yang bernama Surat Yakobus. Ketika waktunya tepat, mereka akan percaya.
Seperti saudara-saudari Seber. Seber juga mengerti, saat waktunya tepat, mereka akan percaya. Saat waktunya tepat, ibu juga akan percaya. Ketika waktunya tiba, mereka pun percaya. Awalnya sulit untuk membuat mereka percaya. Seperti saudara-saudari familiar dengan Alkitab. Mereka juga mendengarkan saudara Seber membicarakan kebenaran. Saat ini, beberapa saudara-saudari mulai memiliki hati yang haus akan kebenaran. Ketika waktunya tepat, hadiah. Menurut urutan yang dianggap indah oleh Tuhan. Langkah demi langkah membuka hati saudara-saudari. Itulah iman saudara-saudari. Dan juga harus menyebarkan Injil saudara Seber. Menjadi saksi saudara Seber. Amin.